Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sedang melakukan diseminasi budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11, terutama untuk Sunarti angkatan 9, yaitu Ibu Sunarti Mindi dan Bu Thoyifah. Dengan program diseminasi budaya positif ini harapannya adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini bisa mengetahui tentang bagaimana budaya positif yang ideal, yang bagus, sesuai pada kurikulum Merdeka, sesuai pada pemikiran KHD, yang mana pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini mampu membawa perubahan, terutama dalam pandangan Bapak Ibu guru terkait dengan pendidikan, seperti apa pendidikan yang sesungguhnya yang lebih berpihak kepada siswa. Bapak Ibu, terima kasih untuk kerawannya Pak Tri dan Bu Erlin. Pak Tri selaku kepala sekolah dan Bu Erlin selaku wakil kurikulum untuk hadir di dalam diseminasi budaya positif PGD Angkatan 9. Pertama-tama untuk susunan acara hari ini adalah pembukaan. Yang kedua adalah doa pembuka yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Yai Nurmaya. Monggo waktu kami persilakan untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan cara kita semua mendapatkan hikmah dan pelajaran yang bisa bermanfaat. Ini yang harus kita sebagai hak Allah dan Allahumma yassir lana kulla umurina wa atina su'alana wa qdi hajatina wa qdi hajatina wa qdi hajatina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa syukra 'ala al-afiyati wa bina an-nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah Bapak Tri, mohon memberikan sambutan dengan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Yang mau menjelaskan Ibu ya. Bapak Ibu yang bergerak sebelumnya ada di sini. Pak siapa? Bapak Ibu sekalian, apa nanti yang akan disampaikan oleh Ibu berdua ini mohon dicermati betul. Dan kalau melihat judulnya, ini luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan ini membawa perubahan untuk sekolah kita. Karena tanpa ada budaya positif ini
tadi pembahasan gitu ya, saya bagaimana anak-anak. Sebenarnya anak kita bagus, kayaknya bagus sih. Dari sekolah kasih dulu. Tapi setiap saya tanya, anak-anak bagus mana sekolahnya? Bagus semua, saya berdoa. Bisa begitu. Tadi bukan dari sisi pelajaran yang didapat atau keilmuan yang diberikan oleh itu, tapi saya hanya membahas dari sisi sekolah itu mempunyai kreatif kok. Jadi kebanyakan berbicara begitu itu menjadi motivasi buat kita semua sebenarnya untuk berbenah, ya, untuk berbenah. Jadi kalau anak-anak kita saja merasa bahwa di sekolah kita ini masih banyak yang mereka tidak bangga dengan sekolah, ya, ini bahaya itu, ini bahaya. Jadi kalau mereka sendiri tidak membanggakan diri bahwa yang terbaik itu saya dan sekolah saya malah masih membaikkan sekolah yang lain kan. Jadi makanya Bapak Ibu lewat destinasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dua ini, Bapak Ibu harus mengambil yang terbaik di semua. Kemudian minta tolong teori, ini kan teori ya. Ini betul-betul nanti bisa dipraktikkan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu ini agen perubahan, kan masih muda semua ya. Iya, nah, karena masih muda, mungkin kita nanti belajar dari Bapak Ibu. Yang tua-tua itu jadi seperti saya ini sudah kemauan berpikirnya sudah menurun berapa persen dari dulu masih muda. Nah, sehingga perlu ada contoh-contoh positif yang terlihat oleh mata. Misalnya, ada yang paling pas saja. Uang kelas itu kan mesti berbeda gitu. Kelasannya harus berbeda dari semua sisi. Misalnya dari sisi yang nampak saja misalnya kelasnya, terus bagaimana potensi anaknya, bagaimana cara bersikap anak-anaknya. Kira-kira Bapak itu punya anak tidak? Kelas itu sih paling apa ya? Kira-kira bagaimana? Kelas itu sih paling sih. Kelasku dulu ya sekolahnya kan. Nah, kira-kira ada nggak? Ada tapi punya kendala apa? Kendalanya apa? Ada tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ini banyak problem yang nggak bisa saya selesaikan misalnya. Makanya sekarang ini kita harus mencari solusinya. Di pendidikan berpenggerak itu kan begitu. Kita bukan menjadi beban, tapi kita juga harus punya inovasi bagaimana menyelesaikan sebuah problem. Itu problemnya ini loh, gurunya tua-tua, dosen anak-anak, kelas contoh. Solusinya apa ya? Kita harus punya pikiran positif. Apa ini solusinya? Apa yang harus kita bicarakan? Wah, sobat, ini yang nonton ini apa ya? Kita harus menjadi agen untuk itu. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang sudah tua, yang mungkin sudah cara berpikirnya lemot misalnya. Kita tidak seperti itu. Kita berupaya untuk bagaimana di mata anak-anak kita juga mendapatkan hal yang positif. Ibu itu loh, wah, wisma bumi nggak tahu telah mengulangi peta, cepat bumi diajar ini nangkap peta, terus interaktif. Jadi saya ulang itu ramah untuk tapi ada interaktif dengan anak-anak. Jadi kalau ngomong maka cetak. Nah ini yang nanti harus berkesan di hati mereka. Nah kalau enggak, itu pakai serius, ngantuk kok misalnya. Nah di rumah Nokia, ingin di rumah Nokia sekarang ada pola-pola yang seperti itu maksud saya. Mari kita ubah ya dengan apa namanya ya. Artinya ojo menutup. Kalau kita mengajar harus berbagai cara. Karena begini, sekarang itu dengan guru merdeka itu kan bocah ini
Kalau saya gak cuma fokus tak aku, pokoknya senang apa, kan gitu. Tapi esensinya sebenarnya bukan begitu. Tapi marilah kita cari apa yang menjadi potensi dia, kemudian bagaimana kita mengarahkan sehingga dia ini nanti ketemu tujuannya mau kemana, mau tidak gambar ini loh jangan ini aku ini dari solusi ini bapak itu pinter guys untuk belajar ekonomi jangan ini mengeksplor apa yang sudah dimiliki sebagai keahlian dasar ya, ini misalnya rasa gambar di rumah aja itu gambar kayak apa yang patut dilakukan maksud saya gitu. Jadi bapak ibu harus tahu potensi anak-anak itu dan semuanya. Sekali lagi bapak ibu saya berusaha agar bapak ibu semua dengan adanya diseminasi ini, maka setelah ini saya harap yang berada di ruangan ini betul-betul menjadi agen untuk bisa membawa yang lain menjadi seperti yang kita harapkan. Kira-kira sama Pak? Sama Pak? Yang kedua ini menjadi awal untuk kita dengan kehadiran mobility ya dulu sama Yova ini betul-betul nanti membawa budaya positif betul budaya positif di sekolah kita. Angel loh budaya positif dulu yang ketemu orang waktu ya orang air. Saya terkenal begitu loh di sekolah saya. Banyak guru yang takut sama saya karena saya itu cenderung jaim. Saya cenderung jaim. Oh ini ketemu aku selalu alisi ketemu baru jalannya terus nyimpang Roma nyimpang dari mana itu rapi aja. Tapi memang saya bergaya begitu soalnya guru-guru saya itu masih muda-muda semua di sana. Jadi yang karena orang bisa saya yang karena kalau jalan dia ini ya orang tua biasanya kan ya soalnya kita mencari iki ini gak masa wajah sangat orang besar dari belas itu kan iya saat ini suara mono itu senangnya makanya kadang-kadang masak seperti sama tapi sebenarnya enggak. Jadi saya harus merubah cara bekerja saya di sana dan di sini. Di sana itu semua di bawah saya kalau mudah-mudahan ini ada saya guru aku raiso saya kasih guru saya dulu ya seperti yang saya lihat kepala sekolah itu guru saya di sekolah yang besar pasti kedua-duanya itu guru saya di SMA maksud yang sedikit yang tidak di situ ada dia SMK 2 itu juga guru saya karena saya PPL di situ ya pas ketua prodi saya PPL-nya di SMK 2 jadi begitu Bapak Ibu ya, jadi mohon nanti akan disampaikan beliau yang kedua ini kita interpretasikan itu akan dengan teman-teman yang lain ini sih ini sikapnya saya udah jauh dia ya kalau gitu ya terima kasih mudah-mudahan ini nanti sukses ini sampai jam berapa? Jam 11 ya? Aku malam ya? Aku pengen ke rumah ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah senyumnya banyak sekali di awal ya. Terima kasih dananya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tri, kemudian Bapak Ibu yang bersemangat pada hari ini. Semoga hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Jadi di sini tidak ada yang mana yang paling bisa ataupun tidak bisa. Kita sama-sama belajar untuk mewujudkan budaya yang positif. Saya kenalkan, ini saya Telepon Rumayanti, Angkatan 1992. Nanti untuk info lebih lanjut bisa setelah ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya,
mengikuti JGP ataupun yang lain-lainnya itu karena saya melihat fenomena sekarang adalah fenomenanya happy asmara. Sekarang fenomena sekarang adalah fenomena happy asmara. Bapak Ibu guru kalau sudah selesai dari kelas masuk ke guru, ya itu akan nyanyi lukas ritualnya tidak belajar satu kelas siraku selanjutnya muridnya yang nyanyi rungkat entek-entekan pelajaran matematika gak iso belas tugasku banyak dewe sirahku ngeluh lalu muridnya juga solusinya mari kita cari solusinya bersama-sama. Tapi sebelumnya ada suatu pertanyaan yang mungkin tidak lagi membuat Bapak Ibu semangat luka, ya? Tapi ada hubungannya. Semua ini semua ya. Saya nanti dipegang sampai selesai. Kita memilihkan murid-murid yang belum ada situ. Ini permainannya aturannya ibu-ibu menulis jika saya titik-titik kemudian bapak-bapak menulis titik-titiknya diisi ya menulis jika saya kemudian bapak-bapak menulis maka saya titik-titik berapa kata ini? satu saja saya titik-titik Kak Indah nggak di bagian sini saja jika saya di bagian sini maka saya itu makna jika Sudah aku lebih dulu. Apa ini? Tulis juga teh. Biasanya huruf biasa loh, huruf Korea. Oke, kalau sudah maka berpasangan dengan yang masing-masing. Jika saya berbeda, Maka saya akan sendiri. Jika saya pintar, maka saya akan belajar memahaminya. jika saya bahagia, maka
Jika saya mengajar. Maka saya bahagia. Tombol aja. Maka saya marah. Ya saya larang juga boleh. Jika saya banyak uang. Nanti saya jika. Maka saya rongkat. Jika saya diam, Maka saya akan sembunyi. Oke, terima kasih. Begitulah sebenarnya fenomena rungkat. Di sini adalah Bapak Ibu guru yang jikanya seperti itu. Di sini adalah siswa yang makanya seperti itu. Ada yang memang sesuai takdir cocok ya. Kemudian ternyata berseberangan yang membuat menjadi lucu yang mengakibatkan gurunya rungkat, siswanya juga rungkat. Tapi Bapak Ibu guru semua pastinya mempunyai mimpi hari ini. Mimpi apa sebenarnya? Kita memimpikan murid-murid yang mohon diisi di kertas lagi. Gampang. Satu kata. Satu kata. Nes, sambung dulu. Semarang lain. Ya, ini kan gak dari tombol mah. Ya, dari ilmu yang murid yang bagaimana Pak? Kita memimpikan murid yang Iya, pandai, berarti berakhlak, semangat, sadar. sadar, yang tahu diri sendiri. tahu diri sendiri. Motor dari sambung. Sambung. Lu juga dong. Kita kan Tertib, beradab, sopan, disiplin, mau belajar, aktif, bahagia. luar biasa. Tapi untuk mewujudkan kita semua, mari kita lihat ini dulu. Seperti pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang A, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau iklan? Apakah dua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, mendapat bimbingan dan penghargaan? Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan murid-murid. Jawabannya yang mana? Berawal dari Tidak perlu dijawab Bapak Ibu guru, ini hanyalah siswa yang saya tanya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi di atas, kalau melihat siswa-siswa SMK 3 itu kira-kira menggunakan motivasi A atau B atau C yang mana? Yang pertama. Menjawab untuk menghindari lingkungan ya. Padahal sebisa mungkin lingkungan itu paling jurus yang tidak usah dikeluarkan atau jurus yang paling akhir kita gunakan. Demikian juga memberikan penghargaan itu kalau bisa juga paling akhir kita gunakan. Yang terpenting adalah motivasi dalam diri sendiri. Karena apa? Saat hukuman itu ditiadakan, maka motivasinya
sudah muncul dari diri sendiri, mempunyai kesadaran diri, maka motivasi tersebut akan bertahan lama. Seperti cerita anak TK yang selalu diberi bintang kalau melakukan kebaikan. Tiba-tiba gurunya pergi rapat digantikan oleh guru baru yang tidak paham untuk memberikan bintang. Maka perilaku yang diharapkan muncul itu sangat sedikit sekali yang muncul. Setuju apa tidak Bapak Ibu guru? Baik. Bahkan dari Alfikon menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak bisa memilih untuk melakukannya. Jadi bapak-bapak kalau dikasih reward sama ibunya, nanti kalau gini saya kasih gini loh, sebenarnya itu adalah suatu wujud bahwa dianggap tidak bisa. Demikian juga kepada anak-anak kita, kalau kita besok ya mau nilai 100 nanti saya kasih hadiah, itu berarti menunjukkan bahwa kita tidak yakin pada potensi yang dimiliki anak tersebut. Berarti Bapak Ibu guru di sini tidak usah dikasih reward dan tidak usah dikasih hukuman ya Pak Tri. Apabila tidak bisa melakukan sebenarnya. Dikasih satu nih dok, jangan ya. Oke. Kemudian ini adalah teori motivasi. Yang selanjutnya ini penjelasan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga-tiganya itu berbeda. Hukuman itu terencana, tiba-tiba. Misalkan kita tidak mempunyai kesepakatan dengan siswa bahwa hari ini harus membawa sapu, misalkan. Ternyata siswa tersebut tidak membawa sapu, maka yang tidak membawa sapu silakan berdiri di depan lapangan 2 jam. Itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui oleh murid dan guru, seperti yang kita terapkan misalkan pada tata tertib yang sudah ada di sekolah pada poin. Kalau restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti akan kita bahas, yaitu restitusi, bagaimana menciptakan karakter atau kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua yang kita harus tahu biar tidak rongkar adalah seseorang itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. 1 kebutuhan kesenangan, 2 kebebasan, 3 cinta kasih sayang, penguasaan, dan kebutuhan bertahan hidup. Semua orang mempunyai berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Saya beri contoh ini, kalau nanti Bapak Ibu yang menganalisis. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A yang telah datang padanya mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut? Doni itu selalu memaksa mengambil makanan temannya, makan siang temannya. Kira-kira Bapak Ibu alasannya apa saja yang bisa muncul? Lapar ya? Yang membawa bekal. Tapi sore, berarti nggak pernah dibontoti sama wanitanya ya. Ada lagi? Kasih sayang. Datang jadi lebih ekonomi rendah. Jadi
tidak mendapatkan botol atau pondoknya tidak menarik. Ada lagi untuk kasih sayang. Dugaan itu, dugaan. Kalau itu jelas apa? Ini betul. Karena yang lain dapat dugaan semua. Apa artinya? Oh, saya itu mirip kata putri lebih Oke, selanjutnya ada lagi. Enggak wani berduga lah. Ada jadi enggak wani. Kira-kira alasannya apa? Artinya, jadi terima kasih kita ucapkan dengan lima kebutuhan dasar manusia. Kalau alasannya lapar, berarti dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kalau dia merasa bosan dengan bekalnya yang itu saja, pengen dari temannya, dia ingin mendapatkan kebutuhan kebebasan. Kemudian kalau iseng saja, senang ya kalau nangis dengan temannya merasa marah itu dia senang, berarti dia untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Selanjutnya, kalau dia itu dikira hebat untuk mengambil bekal tersebut, maka dia memenuhi kebutuhan penguasaan. Kalau tadi yang disebutkan butuh cinta dan kasih sayang adalah nanti temannya lapor gurunya, nanti gurunya lapor orang tuanya, mungkin orang tuanya akan memperhatikan. Jadi semua alasan dari semua tindakan siswa itu adalah usaha untuk pemenuhan kebutuhan. Sekarang sudah dua yang kita pelajari. Sekarang masuk pada 5 posisi kontrol. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak kerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Responnya tidak berbeda. Oh iya, anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Ini Pak Irwan. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba,
kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai 3 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah ibu guru dengan berwajah seram dan marah, kemudian menyuruh untuk menulis papan tulis. Itu posisi kontrol pendukung. Yang kedua, bapak guru tadi menyampaikan, apa enggak kamu kasihan sama orang tuamu? Apa kamu seperti itu sebagai membuat merasa bersalah? Yang ketiga, lebih banyak memberi toleransi. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali dikerjakan ya, minta teman. Itu sebagai teman. Yang keempat, yang guru olahraga tadi, kamu kok tidak memakai baju olahraga? Kesepakatan kita gimana? Itu adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima, yang menanyakan apa saja guru mencoba bersama-sama mencari solusi. Itu adalah sebagai manajer. Kira-kira yang sering dilakukan oleh guru sebagai posisi kontrol yang mana? Umumnya. Tapi posisi kontrol yang paling ideal itu adalah yang kelima, yang sebagai manajer. Tapi kadang kita bingung mau gimana sih kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita bahas cara melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Ini yang ada gambaran kalau Bapak Ibu guru marah. Ini kalau membuat siswa merasa bersalah. Ini ada guru sebagai teman, bisa siswa mengulangi, memantau, dan juga manajer. Sekarang pada intinya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Segitiga restitusi ini lebih banyak pada komunikasi sebenarnya. Tetapi ini bukan tugasnya guru BK saja, karena kita waktu kemarin mengisi survei lingkungan sekolah. Ada pertanyaan mengenai apakah Anda sudah melakukan segitiga restitusi. Bahkan Bapak pengawas kemarin juga menanyakan, jadi kita harus paham. Segitiga restitusi begitu kita sampaikan di sini ada banyak ucapan atau kalimat. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kalau menemui siswa yang salah, kita tidak langsung menjudge kamu salah dan sebagainya. Kita kemudian menstabilkan identitasnya, yaitu awal-awalnya kita dulu pasti kamu marah tadi melakukan ini, atau semua orang itu pernah kok merasa bersalah. Selanjutnya dengan menyanyikan keyakinan. Setelah tadi dijelaskan keyakinan kelas, akan ditanyakan keyakinan kelasmu apa? Sudah kamu lakukan belum? Dengan kesalahan ini apa yang kamu lakukan? Kalau saya ngomong mengenai sekitar restitusi, mungkin kita bayar-bayar saja belum paham. Ini ada satu video lagi untuk menerapkan segitiga restitusi. Iya, cara. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini revisi? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Ya aku marah Pak. Aku pengen dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Kita Maka juga identitas dahulu. apabila ada yang membuat bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Validasi Oh tindakan begitu. yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu hanya satu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya ditutup tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya bentak-bentak.
Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengucap saja. Sudah lulus padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menghadap KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah contoh langkah-langkah segitiga dan Bapak Guru hebat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini ada kunci-kunci katanya. Oh ya, tidak ada manusia yang sempurna. Atau mungkin saya juga pernah melakukan hal yang itu zaman masih muda. Atau bisa, ya kamu berhak merasa demikian. Atau bisa, oke, kita selesaikan masalah ini. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang pertama terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu boleh melakukan sikap itu, namun mari kita cari sikap yang baru. Atau dengan memancing, beruntung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Selanjutnya dengan menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai satu keluarga di dalam kelas? Bagaimana kesepakatan awal kita sudah sesuai belum? Bagaimana kelas yang ideal menurutmu? Atau kamu menjadi seorang seperti apa? Segitiga restitusi mungkin akan sulit kita laksanakan, kita bayangkan dengan kondisi siswa-siswa kita. Ada yang proaktif, ada yang kadang diam saja. Tetapi ini adalah skill. Kita berbicara dengan murid, kita berkomunikasi, itu adalah seni, kita bisa main di situ. Kalau kita validasi tindakannya bagus, dia akan terbuka. Kalau kita menanyakan keyakinan yang bagus, maka akan muncul solusi dari dalam sekarang. Coba yuk kita buat suatu segitiga restitusi dengan satu contoh kasus di depan. Langsung cepat sepertinya. Ya. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba melihat suatu pertengkaran, adu mulut, emosi, kontak fisik. Kemudian Dino menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalannya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun
namun Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada Anto. Dino pun akhirnya bertahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Saya perlu mancing baju saya dibenahi, Bu. Kalau tidak nanti ibu saya akan marah. Apa baju kancing saya terlepas? Dino berpikir sejenak, wah tidak tahu Bu, saya lem saja Bu ya bajunya, biar kancingnya terpasang. Kemudian ibu menjelaskan, kalau dilem pasti nanti lepas. Silahkan di sana datang kepada guru tata busana Pak Irfan untuk membantu menjahit kancing Dino. Akhirnya Dino mengangguk, menyetujui sepanjang siang itu dan menjahit memperbaiki kemeja Anto. Dan terakhir terlihat kali anak tersebut, Dino dan Anto, jam pulang sudah bercengkrama dan bersenda guru seperti semula. Coba satu saja Bapak Ibu Guru, satu yang merupakan validasi tindakan yang salah itu kata-kata apa? Kemudian satu menstabilkan identitas itu kata-kata apa? Dan untuk keyakinan bagi juga kata-kata apa? Boleh satu saja. Coba dibuka. Saya posisi terlebih dahulu. Ini contohnya. Menstabilkan identitas dengan kata-kata apa untuk Dino? Satu saja ada yang menstabilkan identitas. Orang apa? Seperti yang coba beli ini, itu ya bagus. Itu sudah modifikasi. Yang kedua, saya sepertinya Dino sudah parah sekali. Itu juga pengungkapan ya. Seterusnya saya sudah pernah begitu, malah lebih parah. Oke, itu kan stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau melihat kasus Dino tadi, bagaimana kata-katanya? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Terus apa dong? Nah itu mana lebih mengenai siswa ya? Tuh seninya mengubah. Kenapa? Jadi siswa tidak langsung ditajam. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Benar. Apa yang bisa kamu perbaiki? Ya. Dia cari solusi sendiri. Dipancing mencari solusi sendiri. Inilah segitiga diskusi. Mungkin hasilnya tidak langsung instan, tapi paling tidak kita akan berkali-kali menumbuhkan motivasi dalam diri kita sendiri. Setelah kita mempelajari budaya positif pada sesi 1 dan 2 ini, diharapkan Bapak Ibu semuanya tidak lagi ada fenomena rungkat lagi setelah masuk kelas. Kita memahami bagaimana kondisi siswa yang ada di era sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita buka tanya jawab, boleh dari yang disampaikan tadi ataupun pada sesi 2 tadi. Monggo Bapak Ibu. Pak mungkin saya dulu yang tanya, saya nanya saja. Jadi nggak usah akhirat. Saya membayang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan saya nanti tidak urut ya, lompat-lompat. Cuman saya tertarik pada yang disampaikan Bu Yudi, keyakinan kelas. Nah ini ingat dari awal tadi ya. Keyakinan berarti kan dilakukan dengan kesadaran. Nah, pertanyaan saya ini ilmu untuk saya juga, menimbulkan kesadaran caranya seperti apa? Mohon
mohon petunjuknya Bu Iva, Bu Mai, Bu Indi dan Bapak Ibu guru yang lain. Karena kita sadar bahwa maksud saya gini, kita muslim, yakin muslim, belum tentu bisa kita sadar melakukan sholat. Contohnya itu, akhirnya gitu. Ini yang enteng-entengan aja contohnya. Jadi yang akhiran juga contohnya enteng. Dengan ini tidak boleh membawa ini nama-nama dari video kita umum saja. Itu, apalagi kita akan membentuk suatu anak yang sadar. Diri kita saja kadang belum sadar. Diri kita bukan diri saya loh, bukan diri. Yang mana kan diri kita, berarti masih ada di antara kita. Bukan diri saya itu. Itu begini ya. Bagi saya mungkin ini mungkin ya, hukuman itu tetap sesekali penting, konsekuensi sesekali penting, reward juga sesekali penting. Kalau tidak sama sekali kayaknya kurang keren gitu. Kalau ada hukuman. Biasa. Iya, karena itu ya. Mungkin gitu. Ketika kita nggak sholat, hukumannya apa? Kayak ini apa? Oh, malah lebih. Nah, berarti artinya lama-lama kita lakukan dengan paksaan, biasa, dan sadar. Akhirnya kan gitu. Ini saya tertariknya di situ karena ini kita untuk membentuk anak. Terus yang kedua, ini menarik ini. Ketika ada guru satu ini menarik, misalkan guru olahraga menarik, tentu yang menarik lah. Ini guru olahraga banyak banget misalnya. Terus guru fisika, kimia menarik semua. Padahal murid itu kadang-kadang ada yang suka seni, tapi tidak suka olahraga. Nah, terus tugas saya apa di sini? Apakah saya memaksakan mentransfer ilmu olahraga? Nggak mungkin masuk. Makanya saya punya rumus, mungkin karakternya anaknya kalau saya bentuk. Kalau yang senang olahraga, oke lah. Tapi yang nggak senang olahraga, misalkan aku semangat olahraga, ya paling tidak kalau izin, kenapa nggak ikut? Nah itu yang saya bentuk sentuhnya di situ. Mungkin ada yang nggak senang bahasa Jepang. Kayak tadi Miyabi, Aoka, itu saya tanyain siapa itu kan saya gitu. Ternyata itu akhirnya saya tahu. Akhirnya saya tahu orangnya, tapi belum tahu namanya awalnya. Ini kado dia, saya lanjutkan ini. Nah, jadi ada anak yang suka bahasa Jepang, oke lah dengan bahasa Jepang gitu. Yang untuk anak yang lain yang tidak bisa bahasa Jepang kan mungkin kita bisa lihat di karakternya. Kalau saya sih itu, makanya saya tulis di sini mau mimpikan murid seperti apa? Santun. Itu bagi saya sudah luar biasa kalau santun. Bagi saya disiplin itu penting. Saya harus disiplin sama kayak Pak Tri. Apa yang disiplin? Saya harus disiplin sama. Jadi saya hari itu sama dengan Pak Tri yang pertama. Ya, sampai saat ini bisa jadi SMA 3 belum pernah telat. Bukannya saya sombong, bukannya saya sombong lah, coba sedikit aja. Iya. Alhamdulillah saya belum pernah izin sama dia SMA 3. Kamu tahu karena banyak ingat suatu roda dan sebagainya itu berat, amankan soal apa itu dia itu berat contoh itu. Saya sampai lupa yang pertanyaan yang berikutnya. Saya kira satu dan dua itu ya, untuk kesadaran keyakinan gitu. Ya, keyakinan kelas. Mungkin kesepakatan kelas bisa jadi ada konsekuensi dan lain-lain. Bagi saya hukuman itu saya pernah bilang sama Buma. Waktu di pacaran itu kalau Buma masih ingat, kalau saya ingat Buma kayak ingat gak apa-apa. Pacaran tidak Awalnya Pak, bukan yang saya. Nah itu di saat itu disuruh penggerak itu pada dia, hukuman itu tidak boleh sebenarnya, tidak berlaku. Tapi kenyataan di lapangan ya dia, tidak mungkin kita menghilangkan itu. Nah itu yang ngomong Buma sebenarnya. Kalau guru penggerak ya gak lolos. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi Nanti aja. Masya Allah, luar biasa. Sepertinya keseruan hari ini ada jamnya loh Pak Nadiem. Tapi kita lakukan banyak dan sepertinya teman-teman masih seru, alhamdulillah. Padahal kami itu deg-degan, ya Allah, paling acara-acaranya boleh. Pak MWD ada 3 pertanyaan, insya Allah tadi yang saya tangkap. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan kesadaran supaya anak-anak itu yakin. Kemudian yang kedua, bagaimana jika semua guru itu sudah enak, tapi kan murid itu punya kesukaan. Nah lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan di kelas? Kemudian yang ketiga, Lupa tadi. alhamdulillah ternyata yang ketiga, Bapak Ibu jadi hanya 2. Kayak saya 2 jawabnya. Pak, kesadaran itu memang harus ditumbuhkan. Ditumbuhkannya dengan cara sudah mendapat tujuannya nantinya apa lagi. Jadi kita sentuh mereka untuk tahu tujuannya apa. Misalnya, saat jawabnya bocah, anak-anak kita menjawab apa? Panjenengan tampung dulu secara positif. Oh iya, buat mereka merasa diterima. Lalu ketika mereka sudah merasa diterima, mereka akan nyaman. Mereka akan mudah untuk bercerita. Dari situ kita menggali mimpi-mimpinya dia. Dari situ kita tahu tujuan utamanya dia mau jadi apa. Bu, saya mau jadi polisi. Bu, saya mau jadi bakery, tukang masak. Bu, saya mau jadi istri saya. Tidak apa. Kita tampung mereka, bahkan tadi ketika tujuannya ke Jepang adalah ketemunya bi saya iya. Meskipun akhirnya Pak lagi browsing. Tahu orangnya dulu, namanya baru tahu ini. Namanya itu tahu orangnya. Kalau wajah apa, tapi namanya benar deh. Jadi begitu Bapak, yang pertama kita gali dulu tujuannya mereka itu apa. Jadi kita harus cari tahu apa maksud dan tujuan mereka datang di SMA 3. Meskipun mereka mau, ya saya masuk SMA 3 karena nggak diterima di SMA 1. Itu paling sering. Terus, Bu, jadi saya itu pengennya ke SMK, tapi kuotanya habis. Saya kena zonasi SMA 3. Nah, di sini itu kita gali tujuannya dia. Oh, ternyata dia tidak masuk di SMA 1. Mas, Mbak, yuk, tujuannya SMA 1. Oh, pintar sampean. Tapi saya sampean di sana, pintar tuh gak pakai ketoro. Nah, misalnya kita buat begitu. Kalau kamu ada di SMA 3, saya kancani pintar ini gak akeh. Ayo, ini saatnya kamu menonjolkan diri. Nah, kita buat seolah-olah dia adalah yang utama. Dia adalah pemeran utama. Buat dia sadar potensinya dulu. Buat dia sadar bahwa saya masuk di SMA 3 dan saya dihargai di SMA 3. Kemudian yang tidak masuk SMK, nanti kamu keren. Di SMK tujuannya kamu kemana? Saya suka kendaraan ringan tuh Bu. PKR Bu, saya itu suka mesin. Kamu sudah bisa apa saja di mesin? Di SMA 3 ini ada materi PKWU loh nak. Nanti pada saat PKWU kamu tentang mesin ya. Nah, di situ nanti munculnya seperti itu Bapak. Kita gali dulu mimpinya dia, tujuan utamanya dia. Itu jawaban yang nomor 1. Kemudian jawaban yang nomor 2, bagaimana jika anak tersebut tidak mempunyai minat di mapel saya, tapi dia justru cenderung minat di mapel yang lain. Kembali lagi ke sini Bapak. Kita ada yang namanya siswa tadi, nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Ini. Di sini tidak ada tulisan bahwa dia harus ranking 1. Di sini tidak ada tertera bahwa dia harus pintar matematika. Tidak ada tertera mereka harus pintar olahraga. Tidak ada tertera bahwa mereka harus pintar bahasa Jepang. Tidak. Karena nilai kebajikan yang kita ingin capai adalah bagaimana kita menumbuhkan anak yang beriman.
pinter matematika, tapi lek gak beriman ya jangan. Berarti Jadi tadi panjenengan sudah betul luar biasa. Yang saya sentuh adalah sopan santun. Nah, di sini beriman, berkebinekaan global itu sopan santun. Itulah kenapa sekarang di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya meningkat, berkembang sesuai. Nah, ini Bapak. Jadi mereka seperti ini. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang kenapa saya tetap harus menilai dengan angka? KKM 80, 75, misalnya seperti itu. Saya kembalikan lagi, kembali ke kata disiplin ini tadi Bapak, Ibu. Nah, lalu apa kata dari disiplin itu sendiri? Disiplin itu adalah belajar, di mana membuat orang menggali potensinya dan menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi misalnya kalau dia inginnya suka PKL, kendaraan ringan, nah kendaraan ringan juga mau jadi sepeda bisa, tidak. Di situ ada ilmu mekanik, ada ilmu penjualan, ada ilmu matematika yang harus kamu ketahui. Nah seperti itu. Kemudian bagaimana dengan angka-angka itu tadi Bapak Ibu? Itu kan ada KKN-nya. Siapa yang buat KKN? Kembali lagi, yang membuat adalah budaya kita. Kita itu terbiasa dengan dinilai standarnya. Gak 80 gak pinter. Padahal sebenarnya kepintaran tidak bisa diukur dari angka. Begitu. Semoga menjawab. Mungkin Bu Iva ada tambahan. Terima kasih sudah banyak jelas apa yang disampaikan Bu Windy untuk keyakinan kelas ya. Disampaikan tadi bagaimana prosesnya menggali mimpi dan sebagainya. Tapi perlu kita pahami bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuai dengan karakteristik di kelas itu. Kalau Pak Effendi tadi menyebutkan bahwa Islam tapi keyakinannya tidak sholat, itu menyesuaikan. Misalkan suatu kelas A mengambil keyakinan kelas menjaga kebersihan, dengan menggunakan menjalankan tiket kelas, tapi kondisi kelas itu semua siswa rumahnya jauh. Jadi keyakinan kelas yang dilaksanakan tidak menjalankan piket di pagi hari, tapi menjalankan piket di sore hari setelah pulang sekolah. Jadi keyakinan kelas kita buat dari siswa, kemudian juga untuk siswa diri tersebut yang sesuai dengan kelasnya. Kelas 1 sampai kelas 12 boleh mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Yang kedua, apa tadi? Apabila siswa itu tidak suka maka harus dipaksakan. Itu yang menjadi pikiran saya sampai sekarang. Mungkin memang ada penilaian pengamatan bagaimana dia motivasinya, bagaimana dia antusiasnya, bagaimana hasilnya. Itu ada nilai pengamatan yang nanti jadi berkembang, sangat berkembang, belum berkembang. Ada itu. Tetapi yang saya tanyakan adalah nanti yang berhubungan dengan masuk ke perguruan tinggi. Kalau sekarang kita terapkan nilai pokoknya adalah profil pelajar Pancasila, kita terapkan merdeka belajar. Tapi saat masuk perguruan tinggi, kita masih harus memenuhi standar nilai akademik. Kok sepertinya pedot? Sepertinya itu lulus di SMA, setelah dikembangkan di SD, dikembangkan di SMP, dikembangkan di SMA. Bahkan banyak siswa kita yang sebenarnya hobinya adalah olahraga, mempunyai prestasi olahraga satu tumpuk sertifikatnya. Saat mau daftar perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN, siswa tersebut tidak masuk eligible, tidak bisa daftar masuk SNMPTN. Saat masuk jalur SBMPTN, tes hari pertama harus tes pelajaran,
baru yang kedua adalah praktek dan portofolio olahraganya. Jadi siswa kita banyak yang berprestasi, mempunyai sertifikat banyak, masuk ke jurusan olahraga UNESA misalkan, itu saja tidak bisa. Itu sepertinya belum. Nah mungkin saya harapkan di tahun mendatang dengan adanya kurikulum merdeka ini juga menyesuaikan bagaimana jaringan masuk ke perguruan tinggi agar lebih sesuai begitu. Terus kemudian yang sepertinya nggak bisa Bu dihembuskan penghukuman itu. Kita ini adalah produk-produk pendidikan kolonial. Ada suatu penelitian bahwa apa yang kita lakukan ke anak kita itu adalah warisan dari pendidikan orang tua kita kepada kita. Selalu dulu saya diberi nanti kalau ranking 1 nanti beri hadiah, tapi kalau tidak ranking 1 semester hidup saya itu sedih terus kalau ada tinggi kopong orang tua. Itu masih membekas seperti saya. Terus anak saya gitu kan murid kita begitu sampai nantinya itu tidak akan berhenti. Tetapi kalau kita putus rantai itu sekarang, mungkin hasilnya tidak instan, tapi generasi setelah anak kita, cucu kita akan lebih baik lagi. Hanya seperti itu harapannya. Instan tidak bisa, tetapi bagaimana kita menata keberlangsungan pendidikan untuk masa depan. Demikian. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan lagi? Pertanyaan tidak ada. Bapak Ibu, waktu juga sudah habis, karena kita terkendala dengan waktu. Kapan-kapan kita kalau butuh sharing lagi informasi, nanti kumpul dan berkumpul di ruang guru atau saat kita bertemu seperti itu. Tadi saya mau sempat jawab apa yang disampaikan oleh Pak Hendy, Pak Hendy, tapi berhubung dia nggak ada nanti ya nggak pas. Karena waktunya sudah habis. Sebenarnya oleh itu Bapak Ibu, ini untuk penutup acara penguatan dari Bapak Kepala Sekolah pada kegiatan ini, semoga dengan penguatan itu kita semakin lebih memahami bagaimana kondisi yang akan kita butuhkan untuk saat ini.